lisan. Sebelum kita mulai ibadah online, Zizin akan memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu. Berkati kami, haleluya.
kami yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat siang, puji Tuhan. Kita bisa mendengar firman Tuhan kembali. Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Dia senantiasa memberikan pertolongan, penghiburan, bahkan kekuatan di dalam kehidupan kita ini. Mari kita akan mendengar firman Tuhan tentang Tuhan itu baik. Bacaan kita siang hari ini di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kakak akan baca ayat yang ke-11 sampai 14 dulu. Kakak akan baca ayat yang ke-11 sampai 14 dulu ya, kalian perhatikan. Begini firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 11 sampai 14. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat yang ke-13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Adik-adik, kita tentu tahu bagaimana pekerjaan seorang gembala. Seorang gembala itu bekerja atau bertugas untuk memberi makan domba-dombanya. Kalau zaman sekarang, seorang gembala yang memiliki beberapa ternak itu tidak membawa ternaknya untuk pergi ke padang rumput mencari rumput, tetapi gembala itu sendiri yang mencari rumput, kemudian dibawa pulang, ditaruh kandang, dan memberi makan domba-dombanya. Ya, jadi beda gembala zaman sekarang dengan gembala zaman dulu itu beda. Kalau sekarang orang yang punya ternak pergi cari rumput, di mana ada rumput, di situ diambil, kemudian dibawa pulang, dikasihkan atau diberikan makan kepada domba-dombanya. Kalau zaman dulu, karena kambing domba itu banyak, biasanya kalau gembala itu punya banyak, sehingga perlu padang rumput yang luas untuk membawa kambing domba ini makan ke tempat itu. Jadi setiap pagi gembala bersiap-siap untuk membawa domba-dombanya itu pergi ke padang rumput. Ya, mungkin berpindah-pindah ke tempat yang rumputnya banyak, ke tempat yang rumputnya hijau, ke tempat yang rumputnya subur. Setiap pagi berangkat, ya, setiap pagi berangkat, sore pulang. Besok juga gitu, pagi berangkat lagi membawa domba-dombanya, sore pulang. Nah, kira-kira seperti itu adik-adik pekerjaan seorang gembala pada zaman dulu. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita menemukan ternyata ada dua macam gembala adik-adik ya. Ada gembala yang baik dan ada gembala upahan ya. Kita lihat gambar ini ya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, itu ada dua macam gembala. Satunya gembala yang baik, satunya gembala upahan. Apa ciri-ciri gembala yang baik dan gembala upahan? Kalau gembala yang baik, ya, di gambar ini, gembala yang baik memperhatikan kehidupan dombanya. Ya, di situ dilihat gembala sedang memanggul dombanya.
di gambar itu ya, gembala yang baik memanggul dombanya. Itu artinya gembala yang baik itu memperhatikan, merawat domba-dombanya. Sedang di gambar sebelahnya itu gembala upahan. Gembala upahan kalau digambarkan di sini nih justru tidur di atas dombanya sambil makan anggur. Nah, itu ya. Jadi perbedaannya sangat jelas sekali. Itu maksudnya gembala upahan itu tidak memperhatikan dan tidak merawat dombanya, tetapi bersenang-senang di atas dombanya, ya. Jadi saya jelaskan sekali lagi, ada perbedaan antara gembala yang baik dan gembala upahan. Kalau gembala yang baik memberikan yang terbaik untuk domba-dombanya, ya, mencari rumput yang baik, mencari padang rumput yang hijau, padang rumput yang subur, domba-domba yang sakit dirawat, diobati, yang capek dipanggul, dituntun, ya. Mungkin ada yang tersesat, dicari sampai ketemu. Nah, itu kalau gembala yang baik. Sedang gembala upahan enggak. Gembala upahan tidak melakukan itu. Gembala upahan hanya bekerja karena upah. Jadi yang penting dapat upah. Masalah dombanya tersesat, masalah dombanya sakit, masalah dombanya lapar, gak peduli. Yang penting dapat upah. Itu gembala upahan. Yang kedua, gembala yang baik mengenal satu persatu domba-dombanya. Seperti absen, ya, Jadi waktu pergi pagi, ya, seperti di absen, ya, satu itu tahu, ya. Demikian juga waktu pulang, tahu mana yang sudah masuk kandang, mana yang belum, itu tahu. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Lain dengan gembala upahan. Gembala upahan tidak peduli dombanya itu sudah kembali masuk kandang atau belum, gak peduli. Pokoknya dia bekerja, dapat upah, ya sudah, tidak bertanggung jawab, ya, tidak bertanggung jawab dombanya itu sudah masuk, sudah kembali semua atau belum, tidak peduli. Yang ketiga, gembala yang baik bertanggung jawab atas keselamatan domba-dombanya. Jadi kalau ada singa, ada beruang, ada serigala yang mau menyerang, gembala yang baik pasang badan, ya, maju menghadapi penyerang. Serigala, singa, beruang dihadapi oleh gembala. Itu kalau gembala yang baik. Beda dengan gembala upahan. Bila ada serigala, ada singa, ada beruang, gembala upahan lari dulu menyelamatkan diri, tidak memperdulikan domba-dombanya. Ada domba-dombanya diterkam singa, diterkam serigala, diterkam beruang. Itu beda atau perbedaan antara gembala yang baik dan gembala upahan. Mengerti adik-adik ya? Mengerti ya? Jadi gembala yang baik seperti itu tadi, gembala upahan seperti itu tadi. Sekarang kita akan melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita sebagai domba-dombanya. Kita akan baca Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Kalian perhatikan Yohanes 10 ayat yang ke-9, kakak akan bacakan. Begini firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik akan membawa kita domba-dombanya menuju ke padang rumput.
padang rumput itu adalah tempat yang subur, tempat yang hijau, tempat yang baik untuk domba-domba itu bisa makan dengan kenyang, makan dengan banyak, makan sampai puas, sehingga domba-domba itu menjadi sehat, menjadi gemuk, dan menjadi tambun. Itu padang rumput yang hijau. Tuhan Yesus akan membawa ke situ, membawa kepada rumput yang hijau, tempat yang subur, tempat yang baik, tempat di mana domba-domba itu bisa hidup sehat, hidup gemuk, kuat, dan tambun. Itu ayat yang ke-9. Jadi perumpamaan itu dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti ini. Tuhan Yesus akan memberkati kita dengan berkelimpahan. Tuhan Yesus akan memberkati kita dengan berkelimpahan, bukan saja berkelimpahan materi, tetapi Tuhan Yesus juga akan memperkaya kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi Tuhan Yesus akan membawa kita kepada rumput yang hijau, itu maksudnya Tuhan Yesus akan memberkati kita dengan berkelimpahan, bukan saja berkelimpahan materi, tetapi juga berkelimpahan akan perbuatan yang baik. Jadi tidak diberkati materi saja, tetapi Tuhan juga memberkati kita ini untuk bisa berbuat baik, melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Itu maksudnya adik-adik ya. Jadi dalam ayat yang ke-9 tadi, Tuhan Yesus akan membawa kita kepada rumput yang hijau itu. Tuhan akan memberkati kita sampai berkelimpahan. Tuhan juga akan membuat kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang menjadi berkat, perbuatan-perbuatan yang menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, Dia mengasihi dan bertanggung jawab atas keselamatan domba-dombanya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik mengasihi dan berkorban untuk keselamatan domba-dombanya. Tuhan Yesus mengasihi dan bertanggung jawab atas keselamatan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus mengasihi dan rela berkorban untuk keselamatan orang-orang yang percaya kepadanya. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Kakak bacakan di sini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus mengatakan sendiri di sini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan apa? Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Tuhan Yesus mengasihi dan bertanggung jawab, rela berkorban itu sampai memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, itu ya adik-adik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib itu bukan karena Dia itu berdosa. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan karena Dia itu melakukan kejahatan. Tetapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena Dia berkorban, mengasihi, bertanggung jawab atas keselamatan orang-orang yang percaya kepadanya. Dia mengasihi dan bertanggung jawab atas keselamatan umat yang percaya kepadanya. Nah, itu adik-adik yang pengorbanan Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun tidak boleh khawatir akan kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sudah menjamin akan memelihara, akan memberkati kehidupan kita. Mungkin kita takut masa depan kita. Masa depan kita seolah-olah kelihatan suram, tidak ada harapan. Jangan khawatir. Tuhan sanggup mengubah yang suram, yang tidak ada harapan, menjadi cerah,
menjadi terang, menjadi ada harapan. Tuhan Yesus sanggup melakukan. Tuhan Yesus juga sanggup memberkati. Tuhan Yesus juga sanggup memelihara apapun keadaan kita saat ini. Itu ya, jadi tidak perlu khawatir. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik akan memelihara, akan memberkati, akan menyertai kehidupan kita. Di kehidupan yang akan datang, kita juga tidak perlu khawatir. Tuhan Yesus sudah menjamin keselamatan kita. Tuhan Yesus sudah menjamin kehidupan kita di kehidupan yang akan datang. Tuhan Yesus sudah menjamin kita masuk surga. Tidak perlu khawatir dan ragu-ragu lagi. Dia sendiri yang sudah mengatakan. Dia sendiri yang sudah berkorban, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kita. Kita akan saksikan sebuah video. Ternyata Tuhan Yesus itu tidak saja bertata dalam kerajaan surga. Ternyata Tuhan Yesus itu juga hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita akan menyaksikan di saat kita susah, di saat kita terluka, Tuhan Yesus itu hadir menyembuhkan, mengobati luka hati kita. Kita akan saksikan video ini sekitar 3 menit. Saksikan video ini. Nah, itu adik-adik ya, kita sudah menyaksikan luar biasa Tuhan Yesus. Dalam kesendirian kita, dalam kesusahan kita, dalam kesakitan kita, Dia hadir, menolong, memberi penghiburan, memberi kekuatan, memberi kesembuhan di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir
dan tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah gembala yang baik yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, kehidupan yang penuh dengan sukacita di dalam kerajaan surga. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu benar-benar penolong dalam kehidupan kita. Suatu saat saya itu kesulitan mencari keuntungan dalam bekerja. Dalam kondisi yang semua serba sulit, saingan banyak, tetapi masih ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Beberapa waktu yang lalu begitu sulitnya mencari keuntungan dalam saya bekerja. Tetapi oleh kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan, ada jalan baru di mana Tuhan itu melimpahkan berkat-berkat buat kehidupan saya. Bukan hanya itu saja, Tuhan juga bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk menjadi penolong dalam kehidupan kita. Itu semua karena Tuhan Yesus yang mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita tidak usah khawatir, hidup di dalam Tuhan Yesus semuanya dijamin oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih dan pengorbanan-Mu yang rela mati di atas kayu salib, rela mati menderita aniaya untuk menyelamatkan kehidupan kami. Kami sebenarnya orang-orang yang tidak layak untuk Engkau kasihi Tuhan. Kami sebenarnya orang-orang yang tidak layak untuk Kau tebus, tetapi Engkau rela melakukan itu untuk keselamatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami sangat bersyukur atas pertolongan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan, atas pengorbanan-Mu untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, menaikkan doa kami. Haleluya. Amin. Tahukah kamu, domba atau biri-biri adalah hewan ruminansia berkaki 4, berkuku gelap dengan rambutnya yang tebal. Hewan ini dikenal oleh banyak orang. Apakah adik-adik pernah melihat domba? Domba adalah hewan yang pintar. Mereka penuh perhatian dan pendengarannya pun tajam, sehingga mereka bisa mengenali suara gembalanya. Domba selalu punya gembalanya. Gembalanya bertugas untuk menjaga atau melindungi para domba dari hewan-hewan buas seperti singa dan lain sebagainya. Tugas gembala yang lain adalah memberi makan dan menuntun mereka ke tempat yang aman. Cara seorang gembala membuat domba itu bisa mengikutinya adalah dengan memberi makan domba itu dari tangannya. Ia membuat kedekatan dengan domba-dombanya, berbicara kepada mereka sehingga domba-domba itu mengenali suara dan menaruh kepercayaan kepada sang gembala. Jadi, ketika gembala itu berjalan di depan domba-dombanya, mereka akan mengikuti dia karena mereka percaya bahwa gembala mereka akan menuntun mereka untuk mendapatkan makanan dan juga minuman. Adik-adik, Tuhan Yesus menggambarkan anak-anak Tuhan sebagai para domba dan Tuhan Yesus sendiri sebagai gembalanya. Dalam hal apa kita digambarkan seperti para domba? Yaitu dalam hal kita dilindungi, kita dipelihara, dan kita dituntun ke tempat yang aman. Karena itu, kita mau belajar mendengar suara gembala kita, yaitu Tuhan Yesus melalui orang tua, guru-guru, guru sekolah minggu, maupun guru-guru yang ada di sekolah. Karena mereka adalah utusan Tuhan untuk melindungi, memelihara, dan menuntun kita. Dan juga kita mau belajar mengenal suara gembala kita melalui firman Tuhan yang kita pelajari setiap minggu
dan juga firman Tuhan yang kita baca sendiri di rumah setiap hari. Kita bersyukur dan tetap setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. God bless you all. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, makasih sudah berkati ibadah kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa